Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Lukman Hakim, salah satu guru di SDIT Granada. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan ketiga jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500122729. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Granada Karawaci Kota Tangerang pada kelas 1 dengan materi Nabi dan Rasul dengan model pembelajaran problem based learning. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, semangat semuanya. Oke. Hari ini sebelum kita belajar, Ustadz akan menyuruh ketua kelas untuk berdoa. Oke, Mr. Azam, come here please. Ya. 2, 3, let's pray to Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Terima kasih Kakak Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak Soleh dan Soleha, Ustadz ingin tanya kabar kalian pada pagi hari ini. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah. Semua sehat? Tadi pagi ketika bangun tidur kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita semangat sholat subuh, mandi, kita bergegas, sarapan pagi enggak? Sudah makan? Alhamdulillah, kita memang harus makan. Belum? Nanti istirahat, kakak harus makan agar tubuh ini tetap sehat insya Allah. Kakak yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustadz ingin kalian tetap semangat untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia, Garuda Pancasila. Oke. Stand up please, silakan berdiri. Kita semangat membara ya. Oke. Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi
jadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalian baru saja menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semoga semangat kemerdekaan juga semangat kita belajar ada pada diri kita. Amin ya robbal alamin. Kakak soleh dan soleha, sebelum kita belajar, pastikan Ustadz mengingatkan 5R ya. Kebersihan kelas, kesiapan belajar. Coba dicek di bawahnya ada sampah enggak. Kalau ada, silakan dibuang. Oke, ada? Coba Ustadz lihat berkelompok. Nggak ada. Oke, kelompok. Ini kelompok 1, cek. Oh iya, nggak ada, bersih. Kelompok 2, oke. Itu bukan sampah, itu rautan. Boleh disimpan ya. Kelompok 3, Ustadz lihat. Oke, kelompok 3 rapi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 rapi. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, Ustadz ingin kita ice breaking ya. Oke, kita ice breaking nasi goreng. 1, 2, 3. Cat jempol. Wah, tadi malam Ustadz bersama keluarga Ustadz makan nasi goreng spesial. Tapi Ustadz merasa tadi pagi kurang kenyang makannya. Ya, alhamdulillah. Apakah kalian seperti itu? Kalau iya makan sama ayah bunda ya. Ista'id. Oke. Tolong coba kalian lihat. Ini gambar apa ya? Gambar Gojek. Ini Grab. Ini Gojek juga ya. Ini ShopeeFood ya, ShopeeFood. Kemudian yang ini sama. Masih banyak yang lain yang ada di sekitar kita di Indonesia ini. Kalau ingin sesuatu makanan, ayah bundanya mesennya lewat GoFood, lewat Grab, lewat Shopee. Bagus. Dulu kalau kita mau beli sesuatu harus pergi. Nah, alhamdulillah kecanggihan teknologi membantu meringankan kita. Tidak usah kita pergi ke tempat yang ketika kita memesan Grab, Gojek, dan lain sebagainya, ada orang yang mendapatkan manfaat dari jasa itu. 1, tukang Gojeknya dapat apa ya? Dapat uang. Siapa di antara ayah bunda kalian kalau bayar Gojek sering melebihkan uangnya? Dilebihkan biasanya berapa Kak yang kamu tahu Kak? Dilebihkan berapa? Misalnya 15.000 tapi diberinya 20.000. Nah, itu sedekah ya. Insya Allah berkah hidup kita. Oke, Kak. Ya, apa namanya? Kurir. Kurir ini berarti dari toko menuju yang pesan karena ada pemesanan. Hari ini Ustadz ingin hari ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Kakak yang soleh dan solehah, tadi kalian sudah melihat ada Grab, ada ojek online, ada Shopee, sekarang ada Maxim dan sebagainya. Mereka dikirim dari toko menuju yang pesan.
Nah, itu disebut kurir ya. Nah, ingin memberikan gambaran kecil. Kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Tapi sebelum kita menuju pelajaran baru, ya, Ustadz ingin memberikan informasi bahwa tujuan pembelajaran kita dari judul Nabi dan Rasul adalah satu, mengetahui nama Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, kita mengetahui mukjizat dari Nabi dan Rasul. Kemudian kita akan meneladani akhlak Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir, kita bisa hidup sederhana sesuai tuntunan Nabi dan Rasul. Ya, oke. Ustadz akan mengulang pelajaran pada pekan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Pekan lalu kita belajar apa? Tentang syahadat. Pinter tentang syahadat. Kakak soleh solehah, syahadat berarti kita mengesahkan Allah, kita berikrar. Gimana bunyi syahadat? Ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadan wa rasul. Kakak soleh dan soleha, syahadat itu paling pertama untuk mengikrarkan diri kita seorang muslim. Baik kakak, kita akan melihat nasyid dari Raihan tentang 25 Nabi dan Rasul. Namun Ustadz ingin kalian membuka buku, lihat halaman 87 dan 88. Karena kita baru saja mengenal nama Nabi dan Rasul, ya kita baca. Kalian sudah bisa baca lancar ya? Oke, ya. Ya. Oke, Ustadz 2, 3 yang ini pinter. Rasul artinya utusan. Iman kepada Rasul hukumnya wajib. Itu termasuk dalam rukun iman. Kita harus meyakini adanya Rasul. Stop, makasih bacanya udah pinter. Sekarang yang Putri, Una. Sini maju Una, ya. Oke. Ya, dengarkan ya teman kita baca. Ya. Oke, lanjut yang ini Una. Suaranya yang keras, tugas. Tugas Rasul adalah. Apakah suara Una kedengeran? Oke, suara Una terdengar? Tidak. Oke, yang keras Una. Tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu, disampaikan dan ajarkan kepada umatnya. Nabi Muhammad menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat Islam. Oke, makasih. Lanjut. Siap? Ya Ilham. Kelas 1A harus bisa baca, harus hebat. Ya. Nih. Para Rasul adalah teladan manusia. Mereka memiliki iman kuat dan pikiran cerdas. Mereka juga memiliki akhlak mulia. Kita harus meneladani akhlak para Rasul. Oke, terima kasih Kakak Ilham. Sejahtera ke atas Rasul, nabi-nabi yang diutus, mereka semua adalah mulia. Mulai, 1, 2, 3. Dan Idris, Nuh, Saleh,
Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Khatimul Anbiya, Muhammad al-Mustafa. Kak, Nabi dan Rasul, ya. Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipilih Allah. Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipilih Allah. Nah, Allah memilih manusia untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyanyikan bernasyid 25 nabi dan rasul. Nah, nabi adalah orang yang menerima wahyu. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Tapi nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasul. Rasul itu adalah utusan Allah. Menerima wahyu dari Allah. Kemudian untuk disampaikan kepada semua umatnya. Kakak saleh dan salihah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat. Apa? Mukjizat. Apa sih itu mukjizat? Mukjizat itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul. Tapi tidak diberikan kepada manusia yang lain selain yang Allah pilih. Paham, Tom? Oh, kalau ada misalnya di antara kita, Ustadz, bisa nggak aku jadi nabi dan rasul? Bisa nggak? Nggak bisa, karena nabi dan rasul itu pilihan Allah dan diberikan mukjizat oleh Allah. Oke, Said, di antara 25 nabi dan rasul ada nabi yang diberikan mukjizat. Oke, kita lihat film. Kepada kaumnya yang durhaka, menyembah berhala dan menolak ajaran tauhid. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Akhirnya Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal besar sebagai persiapan azab berupa banjir besar. Saat hujan deras mulai turun, bumi memuntahkan airnya dan banjir melanda seluruh penjuru. Nabi Nuh memanggil kaumnya, termasuk anaknya Kan'an, untuk naik ke kapal dan selamat. Namun dengan sombong Kan'an menolak. Ia berkata, "Aku akan berlindung ke gunung yang tinggi." Nabi Nuh dengan penuh kasih memohon, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan." Tetapi Kan'an tetap menolak, tenggelam bersama orang-orang yang ingkar. Air pun menutupi seluruh bumi, dan hanya mereka yang berada di atas kapal yang selamat. Nabi Nuh bersedih, tetapi Allah menegaskan bahwa Kan'an bukan termasuk keluarganya karena ia memilih jalan kufur. Dari peristiwa ini, kita belajar tentang ketaatan dan keimanan kepada Allah di atas segalanya. Melarikan diri dari kejaran Firaun dan pasukannya, mereka sampai di Laut Merah, terbentang luas lautan di hadapannya, sementara di belakangnya ada pasukan Firaun yang sedang mengejar. Bani Israel pun berputus asa dan berpikir tidak akan selamat dari kejaran Firaun. Seorang Bani Israel berkata, "Wahai Musa, Firaun sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Kita pasti akan tertangkap." Nabi Musa pun berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke arah Laut Merah. Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke arah Laut Merah. Ketika pun terbelah dan membukakan jalan. Nabi Musa dan Bani Israel pun segera lari menyeberangi lautan itu. Firaun dan pasukannya mencoba untuk mengejar memasuki lautan yang terbelah. Tetapi saat sampai di tengah, laut pun langsung kembali tertutup. Sehingga Firaun dan pasukannya tenggelam di tengah Laut Merah. Nabi Musa dan Bani Israel pun selamat. Api raksasa yang mengejutkan dunia. Raja Namrud tertawa puas. Di hadapannya, kobaran api raksasa menjilat-jilat langit. Panasnya begitu dahsyat hingga burung pun enggan terbang di atasnya. Di tengah nyala itu, tubuh Nabi Ibrahim terlempar ke dalam, diikat tanpa daya. Semua mata membelalak. Bakar dia, lenyapkan dia.
Pekik para penyembah berhala. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Angin berhenti berhembus. Api yang harusnya melahap tubuh Ibrahim justru berubah sejuk, bagaikan embun di pagi hari. Daun-daun bergetar, hewan-hewan kecil berlarian membawa air, semut, burung, bahkan serigala mencoba memadamkan api. Namun di sudut tersembunyi, seekor cicak kecil mendesis, meniup api agar semakin membara. Saat Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun, Raja Namrud terengah. Cicak itu kini ditakdirkan sebagai makhluk yang harus dibunuh selamanya. Oke. Yang soleh dan soleha, alhamdulillah materi mengenal Nabi dan Rasul kita sudah lewati. Ya, itu berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berapa jumlahnya? 25. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita akan mengerjakan LKPD. Yuk kita speaking yang kedua. Oke. Kalian harus ikuti Ustaz mengatakan hujan rintik-rintik, tangan kalian seperti ini. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Coba 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Oke. Jika Ustaz mengatakan hujan campur petir atau hujan dengan petir, 1, 2, 3, hujan dengan petir, hujan dengan petir. Yang terakhir yang ketiga, kita badai. Pernah tahu badai? Oh, badai. Badai, tapi sebenarnya badai itu Ustaz. Tapi kira-kira kamu jangan sampai bersenggolan ya. Nanti kalau bersenggolan nanti nggak enak dilihat ya. Oke, badai, badai, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan detik. Badai. Oke, thank you. As speaking, paling tidak mata kita terbuka, tidak capek. Sekali lagi, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, gawang hujan rintik-rintik, hujan dan petir. Disiapkan alat tulisnya, ya. Sebelum Ustaz membagikan tugas kalian, ya, Ustaz ingin menyampaikan perhatian sebentar oleh soleha, ya. Senang hari ini? Maka soleha, kita akan mengerjakan dan kita akan mencari nama Nabi dan Rasul di kertas atau di lembar LKPD yang akan Ustaz sajikan. Perhatikan terlebih-dahulu. Nah, ini ada huruf abjad, ya, tapi masih acak bercampur. Kalian ditugaskan untuk mencari nama Nabi dan Rasul, ya. Di bawahnya sudah ada, di bawah keterangan yang laginya. Hanya saja kalian mencari. Jika kalian menemukan, silahkan lingkari panjang, lingkari, atau kalian garis, ya, paham belum? Contohnya di sini ada misalnya Nabi Adam, misalnya. Oh, Adam tapi atasnya berbeda, langsung boleh dilingkari atau di garis atau dicoret boleh. Bisa? Oke. Yang rapi dan tertib Ustaz akan berikan terlebih dahulu.
ini adalah yang penuh senyum. Senyumnya mana? Oke, bukan tertawa tapi senyum. Oke, Ananda. Kezia senyumnya manis benar seperti gula Jawa kecap. Oke, Diana. Abang Benzo. Ya. Ibu Zila. Abang Kucen. Abang Sakit. Oke. Oh, Pak Haji Azam. Nah, lanjut. Iya, Pak Haji Azam. Dan nomornya. Oke. Tangannya kaki. Oke. Si cantik. Oke. Abang Papi udah siap belum? Saya mainannya tidak ledakan dulu. Ya, silakan yang sudah mendapatkan bekerja sama dengan temannya. Oke, Kesha, Sapa, Adi, Sapa dan Tentuku. Gantungnya sama bol, ya. Oke. Boleh kerjasama, ya, tinggal di sini. Oh ya, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait.
Kakak yang soleh dan soleha, alhamdulillah tugas kelompok sudah bagus, dikerjakan dengan sangat baik, bekerja sama. Nah, dari Ustadz, yuk kita belajar lagi, kita lebih banyak membaca. Ustadz, aku kan masih kelas 1, ya tetap. Ustadz, aku belum lancar bacanya, Ustadz, tetap kita belajar. Paham, Tom? Jangan menyerah. Oke, sekarang tugas kelompok sudah selesai. Kita akan kuis. Saatnya kuis. Siap? Oke. Kuis yang biasa kita kerjakan. Benar atau salah? Siap? Oke, ya. Oke, ya. Ya, kerjasama ya. Kerjasama. Silakan ditulis kelompoknya, ditulis nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 pertanyaan kuisnya. Oke, 2, 3. Nomor 1, ditulis nomor 1 ya. Nggak apa-apa, kerjasama. Kita kerjasama. Oke, kerjasama. Oke ya. Nah, soal nomor 1. Benar atau kamu hanya menulis B atau S ya. Benar atau salah? Benar atau salah? Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah. Cepat, ayo. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan. Yuk kita jawab bersama-sama soal nomor 1. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah. Benar atau salah? Benar. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Oke, silakan dicentang. Soal nomor 2. Nabi yang wajib kita kenal, jumlah nabi yang wajib kita kenal ada 25. Benar atau salah? Ayo kerjasama dengan temannya. Benar atau salah? Benar atau salah? Ada 25. 2, 3, 4, 5. Jawabannya benar. Soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3. Buyung adalah nabi dan rasul. Apakah kalian menemukan nama itu tadi di 25? Buyung adalah seorang nabi dan rasul. Benar atau salah? Oke. Ayo. Ya, salah. Oke. Nomor 4. Ya, nomor 4. Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat membelah laut. Benar atau salah? Nabi Ibrahim dapat membelah laut. Mukjizatnya benar atau salah? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya salah. Terakhir, soal nomor terakhir. Benar atau salah? Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Benar atau salah? Ya, Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. 1, 2,
3, 4, 5. Jawabannya benar. Alhamdulillah. Benar semuanya? Apakah kalian benar semuanya? Alhamdulillah. Paham, Tom? Oke, ketahui mengenal Nabi dan Rasul dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap semangat belajar, meneladani sikap dari Nabi dan Rasul. Apakah kalian senang belajar hari ini? Apakah kalian bahagia belajar hari ini? Alhamdulillah. Takbir! 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 Alhamdulillah. Besok, pekan depan, kita akan belajar bagaimana kita meneladani, kembali mengulang kembali sikap bahkan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat belajarnya. Ya, kita akan tutup pembelajaran ini dengan doa. Ketua kelas, silakan maju, kita tutup doa. Teman-teman, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita berdoa. Let's pray to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Azam sudah memimpin doa.